Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas bab 5 dari buku Words That Change Minds karya Shelley Rose Charvet. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya yang sebenarnya bikin kita atau orang lain bergerak? Apakah lebih karena pengen dapat sesuatu yang enak, positif gitu, kayak wortel lah ya? Atau malah karena pengen ngehindarin yang nggak enak, kayak dikejar tongkat? Nah, ini dia inti dari pola motivasi arah atau direction yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sumber kita jelas ya, bab buku itu sendiri, banyak contohnya, penjelasannya juga dalam banget. Misi kita kali ini ya membongkar dua sisi motivasi ini, yang menuju atau towards sama yang menjauhi atau away from. Kita bakal lihat gimana cara ngenalinnya di diri sendiri atau orang lain, dan yang lebih penting lagi nih, gimana pemahaman ini bisa jadi semacam kunci rahasia Anda buat komunikasi, kerjasama, atau bahkan pas lagi hadapin tantangan pribadi. Kenapa sih ini penting buat Anda? Ya taruhlah ini bukan sekedar teori psikologi aja gitu. Ngerti pola ini tuh bisa banget ngubah cara Anda mimpin tim, jual ide, negosiasi, atau bahkan mungkin bantu Anda keluar dari kebuntuan kayak writer's block. Siap ya buat ngintip mesin motivasi manusia? Oke, mari kita mulai aja penjelajahan kita. Oke, mari kita langsung ke intinya, bab 5. Pola arah atau direction pattern. Sederhananya gini, ini tuh soal kemana sih fokus sama energi kita ngalirnya pas lagi termotivasi. Apa kita didorong menuju tujuan, pencapaian, atau hasil yang kita pengen? Tepat sekali. Mereka yang katakanlah dominan pola menuju atau toward, energinya itu datang dari ngebayangin hasil akhir yang positif. Fokus mereka itu ke apa yang mau mereka dapatkan, capai, atau wujudkan. Kata-kata kunci mereka ya seringnya mendapatkan, mencapai, hasilnya adalah tujuannya. Mereka ini jago banget bikin visi, ngejar target. Tapi ya, seperti kata Charvet juga, kadang saking fokusnya ke tujuan, mereka jadi kurang awas sama potensi masalah atau rintangan di jalan. Nah, sebaliknya nih, ada orang yang mesin motivasinya malah baru nyala justru kalau ada masalah yang perlu diberesin, atau situasi negatif yang kudu dihindarin. Ini yang namanya pola menjauhi atau away from. Betul, buat mereka ini, ancaman, deadline mepet, atau potensi konsekuensi jelek, itu malah jadi pemicu energi yang kuat. Mereka ini biasanya jago banget buat troubleshooting, ngidentifikasi risiko, nemuin celah atau kesalahan. Bahasa mereka ya penuh kata-kata kayak menghindari, mencegah, menyelesaikan masalah, menyingkirkan hambatan, waspada terhadap. Contoh di buku itu kan ada penjual yang kerja keras karena motivasinya pengen menghindari nggak bisa bayar tagihan. Fokusnya yang menjauh dari kondisi negatif itu. Menarik ya, dua kutub motivasi yang beda banget. Terus, seberapa umum sih masing-masing pola ini di antara kita? Ada yang lebih dominan gitu nggak? Nah, menurut risetnya Roger Bailey yang dikutip di buku ini, khususnya di konteks kerja ya, distribusinya ternyata cukup seimbang loh. Kira-kira 40% orang cenderung menuju, 40% lagi cenderung menjauhi. Sisanya sekitar 20% itu di tengah-tengah atau bisa fleksibel nunjukin dua-duanya tergantung situasi. Artinya, ya di tim atau lingkungan kerja manapun, kemungkinan besar Anda bakal nemuin campuran dari dua gaya motivasi ini. Wah, 40-40-20. Berarti kemungkinan besar kita semua punya kecenderungan ya. Terus gimana caranya kita ngenalin pola ini di orang lain? Atau bahkan di diri sendiri? Ada cara praktisnya gitu? Ada, dan kuncinya itu di pertanyaan yang pas. Charvet nyaranin buat tanya gini, kenapa? Sebutin kriteria atau nilai penting mereka. Misal, pekerjaan yang menantang itu penting buat Anda. Yang krusial nih, ulangi pertanyaan kenapa itu penting ini sampai 3 kali buat jawaban yang sama. Perhatiin baik-baik struktur jawaban mereka. Fokusnya ke apa yang bakal didapat atau dicapai, itu menuju, atau ke apa yang bakal dihindari atau dicegah, itu menjauhi. Oh, jadi bukan cuma apa yang mereka bilang, tapi gimana cara mereka ngebahasnya ya? Fokus ke hasil positif atau fokus ke ngindarin hasil negatif? Persis. Bahkan bahasa tubuh juga bisa kasih petunjuk loh. Gestur yang ngarah ke depan atau ke sesuatu, lawan gestur yang tidak nolak atau menjauh. Contoh di buku soal Joanne sama Adam itu jelas banget. Pas ditanya kenapa kriteria kerja mereka penting, jawaban Adam tuh terus-terusan fokus ke pencapaian, keuntungan, itu menuju. Sementara Joanne meskipun awalnya mungkin kedengaran positif ya,
Tapi pas digali lagi, kelihatan fokusnya tuh buat mencegah atau ngindarin situasi yang nggak dia mau. Itu menjauhi. Makanya penting nanya beberapa kali, soalnya jawaban pertama seringnya kedengaran menuju. Kan kita diajarin buat berpikir positif terus kan? Oke. Jadi, kita bisa mulai ngamatin sama nanya lebih teliti nih. Tapi, apakah pola ini sesuatu yang permanen gitu, nempel seumur hidup? Nah, ini poin penting lagi dari buku ini. Pola arah kita tuh nggak kaku, bisa berubah kok. Terutama kalau dipicu sama pengalaman hidup yang signifikan. Contoh yang kuat banget itu orang yang kena serangan jantung. Pengalaman traumatis itu bisa banget ngubah pola arahnya di konteks kesehatan. Dari yang tadinya menuju, misalnya, pengen sehat biar bisa jalan-jalan, jadi sangat menjauhi, pengen ngelakuin apa aja buat menghindari serangan jantung lagi. Perubahan pola ini yang terus nanti dorong perubahan perilaku nyata, kayak berhenti ngerokok atau diet ketat. Wah, ini relevan banget ya buat siapa aja yang mungkin ngerasa, kok susah ya gue termotivasi buat berubah. Jangan-jangan pemicunya belum pas aja kali ya. Buku ini bahkan nyaranin pertanyaan reflektif yang cukup tajam sih. Apakah Anda udah ngerasa cukup buruk sekarang buat berubah? Atau Anda lebih milih nunggu sampai situasinya jadi lebih buruk lagi? Kadang kita emang butuh sentuhan dasar dari motivasi menjauhi ini buat akhirnya gerak. Dan pemahaman ini juga krusial banget dalam konteks tim. Sebuah tim yang efektif, kata Charvet, butuh keseimbangan dua pola ini. Perlu ada anggota yang menuju, yang jaga visi, nentuin target ambisius, fokus ke peluang. Tapi sama pentingnya perlu juga anggota menjauhi, yang tugasnya kayak penjaga gawang gitulah, ngidentifikasi potensi masalah, bikin rencana mitigasi risiko, mastiin detail nggak kelewat, jaga tim tetap di prioritas, bukan cuma reaktif sama krisis. Masuk akal. Jadi kalau tim isinya orang menuju semua mungkin idenya banyak banget tapi eksekusinya bisa berantakan ya karena nggak ada yang antisipasi masalah. Sebaliknya kalau menjauhi semua mungkin timnya aman banget tapi jadi lambat atau kurang inovatif gitu. Iya, kira-kira begitu gambarannya. Keseimbangan itu kunci buat dinamika tim yang sehat dan produktif. Nah, setelah paham konsep dasar sama fleksibilitasnya, mari kita lihat beberapa aplikasi menarik dan kadang mengejutkan dari pola ini di berbagai aspek kehidupan, seperti yang dibahas di buku juga. Oke, nah di sini nih jadi makin seru. Salah satu yang cukup bikin penasaran itu konsep ketakutan akan sukses. Kok bisa sih orang takut sukses? Gimana hubungannya sama pola arah ini? Ini wawasan menarik dari John Overdurf yang dikutip Charvet. Jadi gini, orang dengan pola menjauhi yang kuat banget, itu bisa secara nggak sadar nyabotase diri mereka sendiri pas udah dekat banget sama tujuan besar. Kenapa coba? Soalnya kalau tujuan itu tercapai, artinya kan nggak ada lagi yang salah buat mereka fokusin. Nggak ada lagi masalah yang perlu dihindari atau diperbaiki. Nah, buat struktur motivasi mereka, kondisi semua baik-baik aja ini malah bisa bikin bingung, hampa, atau bahkan kayak kehilangan arah pendorong utama mereka. Wow, jadi kesuksesan itu sendiri malah ngilangin pemicu motivasi mereka ya? Ini ngejelasin kenapa evaluasi diri jadi penting banget ya? Sangat penting, penulis nyaranin agar individu menjauhi itu secara berkala, nanya ke diri sendiri. Yang gue lakuin sekarang beneran dukung tujuan akhir gue nggak ya? Atau cuma sibuk ngindarin masalah kecil aja? Sebaliknya, individu menuju perlu waspada juga, nanya, apa ya potensi masalah atau risiko yang belum gue pertimbangin di rencana indah gue ini? Keseimbangan internal ini penting banget. Buku ini juga ngelurusin soal pemikiran positif versus negatif nih. Seringkali kan orang ngira menjauhi itu sama aja kayak pesimis atau negatif. Iya, dan ini sering salah kaprah. Charvet nekenin kalau ini bukan soal optimisme atau pesimisme, tapi soal apa yang memicu tindakan. Pola arah itu tentang arah motivasi, bukan kualitas pikiran. Contohnya, Bunda Teresa itu dikutip punya motivasi menjauhi yang kuat, menemukan Hitler di hati saya. Itu jadi pendorong kerja kemanusiaannya. Banyak kelompok aktivis sosial atau bahkan partai oposisi politik secara alami ya, operasinya dari kerangka menjauhi. Fokus mereka kan ke apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dicegah atau dihentikan. Ini bukan berarti mereka negatif, tapi pemicu aksi mereka ya kondisi yang nggak diinginkan itu. Ini juga bisa ngejelasin potensi konflik di dunia kerja ya, misalnya antara manajemen sama serikat pekerja gitu. Tepat sekali. Dalam hubungan industrial, seringkali manajemen fokusnya ke target, profit, pertumbuhan, itu kan bahasa menuju.
Sementara serikat pekerja, fokusnya ke perlindungan dari PHK, kondisi kerja yang buruk, ketidakadilan itu bahasa menjauhi. Jadinya kayak ngomong pakai dua bahasa motivasi yang beda gitu. Padahal tujuannya mungkin sama-sama baik buat perusahaan dan karyawan. Nah, memahami bahasa pihak lain ini bisa jadi jembatan komunikasi. Kalau dunia inovasi sama startup gimana? Pola ini main peran juga nggak di sana? Sangat. Ada temuan riset menarik dari Scientific American yang dirujuk buku ini. Ternyata nunjukin ada bias berbasis gender dalam pendanaan startup yang terkait sama pola arah pertanyaan dari investor. Jadi, investor baik pria maupun wanita ternyata cenderung ngasih pertanyaan orientasi menuju promosi ke pengusaha pria. Contohnya, gimana rencana Anda buat akuisisi pasar? Sebaliknya, ke pengusaha wanita, mereka lebih sering ngasih pertanyaan orientasi menjauhi, pencegahan. Kayak, gimana Anda mastiin nggak bakal kehilangan investasi ini? Wah, ini implikasinya besar banget dong. Pertanyaan yang beda bisa ngarahin ke jawaban yang beda dan akhirnya ngaruh ke persepsi investor soal potensi bisnis itu. Cuma gara-gara beda fokus pertanyaan. Betul! Ini nunjukin gimana pola bahasa yang dipengaruhi pola arah bisa punya konsekuensi nyata ya, dalam hal ini akses pendanaan. Ini bukan soal siapa yang lebih baik ya, tapi gimana bias dalam pola bertanya bisa menciptakan hasil yang beda. Terus gimana? Di area rekrutmen sama manajemen sehari-hari, gimana kita bisa memanfaatin pemahaman pola ini? Kalau buat perekrutan, kuncinya ya nyocokin pola dominan kandidat sama tuntutan utama kerjaannya. Apakah peran ini lebih banyak butuh kemampuan troubleshooting, nemuin kesalahan, mastiin kepatuhan? Ini butuh pola menjauhi yang kuat. Contohnya manajer quality control di pabrik. Atau apakah peran ini fokus utamanya capai target penjualan, ngembangin pasar baru, mimpin proyek inovatif? Nah, ini lebih cocok buat pola menuju. Dan setelah direkrut nih, cara kita motivasi sama ngasih tugas perlu disesuaikan juga ya? Idealnya sih gitu. Buat motivasi karyawan menuju, kasih mereka visi yang jelas, target yang nantang, terus jelasin manfaat atau penghargaan kalau berhasil. Ibaratnya tunjukin wortel yang menarik lah. Nah, kalau buat motivasi karyawan menjauhi, bakal lebih efektif kalau Anda kasih mereka masalah buat dipecahin, risiko buat dicegah, atau tekanin konsekuensi kalau standar nggak terpenuhi atau ada kesalahan. Kasih mereka tongkat atau potensi tongkat buat dihindari. Jadi, ngasih tugas yang sifatnya sangat menuju, misalnya brainstorming ide-ide gila gitu, ke orang yang sangat menjauhi mungkin kurang efektif ya, dan sebaliknya juga. Bisa jadi gitu. Malah ada catatan menarik dari Charvet, hati-hati minta karyawan yang sangat menuju buat ngerjain kerjaan detail kayak ngoreksi proofreading dokumen penting. Soalnya fokus mereka kan di gambaran besar sama tujuan akhir. Jadi cenderung kurang jeli lihat kesalahan kecil atau detail yang salah. Sebaliknya, orang menjauhi biasanya jago banget soal ini. Ini tips praktis banget. Katanya ada obat buat writer's block juga ya berdasarkan pola ini. Iya, kalau Anda termasuk orang yang susah mulai nulis, itu kan aktivitas menuju ya. Tapi ngerasa lebih gampang atau malah seneng pas proses ngedit, revisi, perbaiki tulisan yang udah ada. Nah, itu aktivitas menjauhi. Nyari dan perbaiki kesalahan. Mungkin Anda punya pola menjauhi dalam konteks nulis. Strategi dari Charvet, jangan paksa diri nulis sempurna dari awal. Tulis aja draft kasar, atau rekam suara terus transkrip. Abis itu, biarin sisi menjauhi Anda yang ambil alih fokus ke memperbaiki, nyempurnain, nambahin apa yang kurang. Ini bisa kayak nipu otak Anda biar mau mulai nulis gitu. Luar biasa, sampai ke writer's block pun bisa nyambung ya. Terus gimana kalau di penjualan sama pemasaran? Pasti ini area yang relevan banget nih. Sangat krusial. Contoh klasik di buku itu, Automobile Association, AA di Inggris, mereka nemuin kalau mayoritas, 90% loh, anggota mereka itu gabung karena motivasi menjauhi, yaitu pengen menghindari repotnya mobil mogok, menghindari biaya tak terduga, menghindari rasa khawatir di jalan. Setelah sadar ini, AA ngubah total bahasa pemasarannya jadi dominan away from. Mereka pakai frasa kayak, perjalanan bebas khawatir, Anda nggak perlu cemas tentang, kami urus semuanya. Hasilnya, tingkat retensi anggota mereka naik signifikan. Jadi, ngerti motivasi utama pelanggan menuju atau menjauhi masalah, itu kunci buat bahasa pemasaran yang efektif ya? Tepat. Produk kayak asuransi, itu secara inheren produk menjauhi.
Anda beli buat ngindarin resiko finansial kan? Sementara produk investasi biasanya dipasarin pakai bahasa menuju, fokus ke potensi untung, pertumbuhan kekayaan. Nah, buat pemasaran online, seringnya strateginya kombinasi. Pakai bahasa menjauhi di awal buat narik perhatian, tunjukin Anda paham rasa sakit atau masalah mereka ini yang bikin orang klik. Tapi buat dorong konversi atau pembelian, Anda perlu ngarahin mereka menuju solusi Anda yang menarik dan ngasih manfaat positif. Jadi rangkumannya, kenalin dulu rasa sakitnya, menjauhi, baru tawarin obat atau solusi yang bikin ngiler, menuju. Gitu ya? Bisa dibilang begitu alurnya dalam banyak kasus pemasaran online yang sukses. Oke, setelah kita jelajahi berbagai aplikasi ini, wah, terasa banget ya betapa fundamentalnya pola arah ini. Sadar atau nggak sadar, preferensi kita buat gerak menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, itu ngewarnain cara kita mikir, komunikasi, bikin keputusan, kerja di tim, bahkan cara kita ngerespon iklan. Bener. Dan penting buat selalu ingat ya, seperti yang ditekankan berulang kali sama Charvet, nggak ada pola yang secara inheren lebih baik atau lebih buruk. Dua-duanya punya kekuatan sama potensi kelemahan, tergantung konteks sama tugas yang dihadapi. Yang paling berharga itu kesadaran kemampuan buat ngenalin pola mana yang lagi aktif di diri Anda atau orang lain dalam situasi tertentu. Jadi kuncinya bukan ngubah pola secara permanen ya, tapi lebih ke fleksibilitas gitu ya. Tepat. Fleksibilitas buat ngenalin pola, paham implikasinya, terus secara sadar nyesuaiin gaya komunikasi atau pendekatan Anda buat ngejembatanin perbedaan. Mampu ngomong pakai bahasa menuju maupun menjauhi, itu aset komunikasi yang luar biasa banget. Nah, sebagai penutup diskusi kita yang dalam banget soal bab 5 ini, kami pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Setelah nyadar betapa mendasarnya pola menuju dan menjauhi ini di diri kita, gimana kalau Anda mulai secara sadar merhatiin pola arah Anda sendiri di berbagai area penting hidup Anda? Di kerjaan, dalam hubungan, pas ngerjain proyek pribadi. Kira-kira nih, peluang baru apa ya yang bisa kebuka? Atau sebaliknya, jebakan masalah apa yang bisa Anda hindari secara proaktif cuma dengan bekal kesadaran baru ini? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.